Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Tolong ketua kelas untuk pimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai berdoa memulai. Selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai cahaya dan alat optik. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik diharapkan untuk mengetahui sifat-sifat cahaya dan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pelajaran, di sini apakah ada yang tahu apa itu cahaya? Silakan kepada kami. Kalau menurut saya, cahaya itu adalah sinar. Bagus, tapi jawabannya kurang tepat ya. Yang tepatnya itu cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat yang ditangkap oleh mata. Nah, di sini ada cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi. Sumber cahaya memancar energi cahaya secara radiasi, sehingga energi ini disebut dengan energi radiasi. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat secara transversal. Cahaya hanya bisa dilihat oleh mata manusia, disebut cahaya tampak. Selanjutnya adapun sumber cahaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya alami contohnya seperti matahari dan api, sedangkan cahaya buatan itu dapat memancarkan cahaya akibat suatu proses tertentu, contohnya lampu, senter, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada sifat cahaya dan proses pembentukannya. Yang pertama ada cahaya dapat merambat lurus. Dapat dilihat pada gambar, itu cahaya akan selalu merambat menurut garis lurus, kecuali jika cahaya tersebut mengenai sesuatu yang berubah arahnya. Sinar cahaya selalu berjalan lurus dari benda yang kita lihat dan menuju ke mata kita. Selanjutnya ada cahaya yang dapat dibiaskan. Dapat dilihat di sini ada contoh pensil yang diletak di dalam gelas yang berisi air terlihat bengkok. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Pembelokan arah lambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Hal ini disebabkan karena cahaya mengalami pembelokan dari medium air ke kaca dan udara, di mana ketika medium tersebut memiliki kerapatan yang berbeda. Nah, dari kalian apakah ada yang bisa memberikan contoh lain selain dari yang di depan? Ya, silakan. Contoh-contoh lainnya itu kolam renang yang tampak dangkal namun dalam. Ya, betul sekali ya. Beri aplaus untuk Fitri. Apa ada yang bisa memberi contoh lain selain dari yang disebutkan Fitri? Bu, Iya, silakan Widya. salah satunya yaitu ikan di akuarium yang tampak lebih besar. Bagus sekali, beri aplaus untuk Widya. Selanjutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Dapat dilihat pada gambar. Di situ ada cahaya dari senter yang mengenai cermin kemudian terpantulkan di dinding. Nah, ini sebuah contoh proses terpasangnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Selanjutnya yaitu cahaya dapat diuraikan. Pada fenomena pelangi itu merupakan salah satu contoh dari cahaya yang diuraikan atau dispersi. Ini merupakan peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam warna tunggal. Contohnya yaitu pelangi. Di sini apakah ada yang ingin membantu Ibu untuk menentukan yang mana sifat-sifat cahaya dari keempat gambar di depan? Tapi maju. Saya Bu, Iya, silakan pada Eva maju. yang pertama itu diuraikan, yang kedua dibiaskan, yang ketiga itu merambat, dan yang keempat itu dipantulkan. Iya, betul sekali ya. Beri aplaus untuk Rani. Karena berhasil menjawab, Ibu akan beri hadiah ya. Terima kasih. Nah, mata itu merupakan alat optik alamiah. Jadi mata
merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Perbedaan spektrum cahaya yang mampu menangkap mata kita itulah yang menyebabkan kita dapat melihat warna. Tanpa cahaya, mata kita susah untuk melihat, kecuali pada mata binatang-binatang nokturnal yang memiliki struktur yang berbeda. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Selanjutnya ada alat optik buatan, yaitu berupa kacamata. Kacamata ini merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat para orang-orang yang memiliki gangguan mata, baik itu ragu jauh, ragu dekat, maupun mata seliris. Kacamata terdiri dari lensa cekung dan lensa cembung, tergantung dari jenis gangguan matanya. Jauh dekatnya bayangan terdapat pada lensa kacamata yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensanya. Selanjutnya ada kamera. Kamera ini fungsinya sama halnya dengan mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Nah, itulah materi dari cahaya dan alat optik. Jadi di sini apakah ada yang ingin memberi kesimpulan terkait materi yang telah Ibu sampaikan? Saya, Bu. Iya, baik. Baiklah, untuk kesimpulan hari ini yaitu alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasan sifat cahaya. Sedangkan cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata, dari yang dapat disimpulkan bahwa alat optik dan cahaya saling berkaitan dan satu sama lain karena alat optik memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasan sifat cahaya. Baik sekali. Karena telah menjawab, Widya boleh dipersilakan keluar.